kita belajar bersama-sama dalam Bible Study malam hari ini. Oke. Sebab itu, yuk kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, di mana malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk kami sama-sama berkumpul melalui Zoom ini untuk kami belajar, agar kami semakin hari mengenal Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, mengenal Tuhan Juru Selamat kami, mengenal Hakim Agung. Seperti itu Tuhan, malam hari ini tawan setiap pikiran, roh jiwa kami Tuhan, sehingga mata hati kami tertuju pada Engkau. Urapi hamba-Mu, Pastor Pecang yang akan mengajar buat kami semuanya. Juga berkat teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kiranya kasih dan anugerah-Mu pun melimpah bagi mereka semuanya, dalam setiap aktivitas mereka, kegiatan mereka, di mana malam hari ini mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, haleluya. Dan akan pujian hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu.
di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, haleluya. Hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain selain Engkau, Yesus Tuhan. Juru selamatkan, Kau sanggup pulihkan, Kau sanggup sembuhkan, Kau sanggup ubahkan setiap kehidupan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu nyata di hidup kami. Haleluya. Ku memuji-Mu, ku sembah Engkau Tuhan. Ku naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang agung, Tuhan yang besar. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan pujian, ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di
hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus Tuhan. Segala syukur bagi-Mu, Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Syukur. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mempelajari firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk bagaimana berhubungan dengan sesama kami, bagaimana kita tidak menghakimi sesama kami karena kita telah menjadi warga kerajaan surga. Tuhan Yesus, ajarilah kami hal-hal ini dalam pengajaran hari ini. Bukalah hati kami agar kami mengerti, sehingga kami dapat lebih lagi menyerupai Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari percobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saudara, hari ini topiknya adalah prinsip Sang Raja Penghakiman Sejati. Oke, khotbah di bukit bagian ketiga. Nah, nanti saya, karena waktu itu ada kul BOG, saya akan setelah 12 sesi ini, saya akan masukkan apologetik 3, yaitu apa itu iman Kristen, apa itu pengharapan Kristen, dan apa itu kasih Kristen. Oke, terima kasih atas idenya. Oke, saya mulai penghakiman sejati. Ahli Taurat dan orang Farisi bersalah karena mereka menghakimi diri mereka sendiri, menghakimi orang lain, dan bahkan menghakimi Tuhan. Kebenaran mereka yang palsu turut mendorong penghakiman yang salah ini. Ini menjelaskan mengapa Tuhan Yesus menutup khotbah di bukit yang penting ini dengan pembahasan tentang penghakiman. Di dalamnya, ia membahas 3 penghakiman yang berbeda. Yang pertama adalah penghakiman kita terhadap diri kita sendiri, ayat 1-5. Kedua, penghakiman kita terhadap orang lain, ayat 6-20. Dan penghakiman Allah terhadap kita, ayat 21-29. Mari kita mulai dengan
ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Oke, saudara, jelas ya? Prinsip penghakiman pertama adalah penghakiman kita terhadap diri kita sendiri. Prinsip pertama penghakiman adalah bahwa kita mulai dari diri kita sendiri. Yesus tidak melarang kita untuk menyatakan kesalahan orang lain, karena perbedaan yang cermat sangat penting dalam kehidupan Kristen. Ya, pembedaan yang cermat, penilaian tepat itu penting. Kasih Kristen tidaklah buta. Orang yang percaya pada semua yang didengarnya dan menerima setiap orang yang mengaku rohani, saudara akan mengalami kebingungan dan kehilangan rohani yang besar. Ya, kita bisa nilai orang lain, karena kalau semua orang lain dengar sama kita dan kita percaya, wah kacau, ya. Namun sebelum kita menghakimi orang lain, nah ini yang penting, kita harus menghakimi diri kita sendiri, dan ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, karena memang kita akan dihakimi. Kata kerja menghakimi menandakan penghakiman terakhir yang akan berlangsung sekali untuk selama-lamanya. Jika kita terlebih dahulu menghakimi diri kita sendiri, maka sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk penghakiman terakhir. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kematian ketika kita menghadap Tuhan. Orang Farisi itu bukan bersiap untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi orang Farisi itu berperan sebagai Tuhan ketika mereka mengutuk orang lain, tetapi mereka tidak pernah mempertimbangkan bahwa suatu hari Tuhan akan menghakimi mereka. Dan selain kita akan dihakimi, sebenarnya kita sedang dihakimi. Ya, bagian paralel dalam Lukas 6 ayat 37 sampai 38 berguna di sini. Bukan hanya Tuhan yang akan menghakimi kita di akhir zaman, tetapi orang-orang juga menghakimi kita sekarang. Dan kita menerima dari orang-orang apa yang kita berikan. Jenis penghakiman dan ukuran penghakiman kembali kepada kita. Kita menuai apa yang kita tabur. Ya. Yang ketiga, kita harus melihat dengan jelas untuk membantu orang lain. Tujuan menghakimi diri sendiri adalah untuk mempersiapkan kita untuk melayani orang lain. Ya saudara, kalau kita jujur dengan diri sendiri kita dulu, kita bisa mempersiapkan kita untuk melayani orang lain. Kalau kita sendiri tidak jujur, kita lemahnya apa, malu untuk mengatakan, gengsi untuk mengatakan gitu ya, ya kita nggak bisa melayani orang lain ya. Orang Kristen berkewajiban untuk saling membantu bertumbuh dalam kasih karunia. Ketika kita tidak pernah introspeksi diri sendiri, ketika kita tidak pernah menghakimi diri sendiri, kita tidak hanya nantinya akan menyakiti diri sendiri, tetapi kita juga akan menyakiti orang-orang yang dapat kita layani. Orang Farisi menghakimi dan mengkritik orang lain agar mereka terlihat baik, tetapi orang Kristen harus menghakimi diri mereka sendiri sehingga mereka dapat membantu orang lain terlihat baik. Ada perbedaannya, ya. Mari kita lihat ilustrasi Tuhan tentang hal ini. Yesus memilih simbol mata karena ini adalah salah satu area tubuh manusia yang paling sensitif. Gambaran seorang pria dengan kayu berukuran 2 kali 4 inci tertancap di matanya. Balok, saudara. Ya. Dan coba membersihkan setitik debu dari mata orang lain. Sungguh menggelikan. Ya, jika kita tidak jujur menghadapi dosa-dosa kita sendiri dan mengakuinya, kita menutup mata terhadap diri kita sendiri, dan kemudian kita tidak dapat melihat dengan cukup jelas untuk membantu orang lain. Orang Farisi melihat dosa-dosa orang lain, tetapi mereka tidak mau melihat dosa mereka sendiri. Dalam Matius 6 ayat 22-23, Yesus menggunakan ilustrasi mata untuk mengajar kita bagaimana
memiliki pandangan rohani terhadap kehidupan. Kita tidak boleh menghakimi motivasi orang lain. Wah, jangan-jangan motivasi dia begitu loh. Ya, kita bisa menilai, tapi kita tidak boleh. Udah pasti kamu maksudnya begini ya. Nah, kita harus memeriksa tindakan dan sikap mereka yang kelihatan, tetapi kita tidak dapat menghakimi motivasi mereka. Karena motivasi itu datangnya dari hati, dan hati manusia hanya karena Tuhan yang dapat melihat hati mereka. Seseorang dapat melakukan pekerjaan yang baik dengan motivasi yang buruk. Seseorang juga dapat gagal dalam suatu tugas, tetapi tetap memiliki motivasi yang sangat tulus. Ketika kita berdiri di hadapan di kursi penghakiman, yang Tuhan periksa itu adalah hati manusia. Dia akan memeriksa rahasia hati dan memberikan kita pahala yang sesuai. Oke, karena itu kadang-kadang orang itu bikinnya nggak bagus, langsung kita hakimi. Oh pasti begini. Nah, itu salah, belum tentu, karena hati manusia hanya Tuhan yang tahu. Ya, kadang-kadang dia berbuatnya baik, dibungkus kayaknya keren gitu, tapi sebenarnya hatinya busuk. Wah, bagus-bagus, ya kan? Belum tentu ya. Yang akan memberikan penghakiman terhadap hati manusia, motivasi manusia adalah nanti Tuhan sendiri di kursi penghakiman. Nah, saudara, gambaran mata mengajarkan kita kebenaran yang lain. Kita harus menunjukkan kasih dan kelembutan saat kita berusaha menolong orang lain. Seperti dokter mata, kita harus melayani orang yang ingin kita tolong dengan perawatan yang penuh kasih sayang. Kita dapat melakukan lebih banyak kerusakan daripada setitik kotoran di mata jika kita mendekati orang lain dengan ketidaksabaran dan ketidakpekaan. Dua hal ekstrim yang harus dihindari dalam pemeriksaan diri rohani. Yang pertama adalah tipu daya pemeriksaan dangkal. Terkadang kita begitu yakin akan diri kita sendiri sehingga kita gagal memeriksa hati kita dengan jujur dan menyeluruh. Seperti Yakobus 1 ayat 22-25. Pandangan sekilas ke cermin firman tidak akan pernah mengungkapkan situasi yang sebenarnya. Ya. Hal ekstrim kedua yang apa saya sebut dengan otopsi terus-menerus, ya. Selalu tertuduh melulu ya. Nah, ini juga nggak baik. Terkadang kita begitu terhanyut dalam pemeriksaan diri sendiri sehingga kita menjadi tidak seimbang. Namun kita tidak harus hanya melihat diri kita sendiri atau lama-lama kita akan menjadi putus asa dan kalah. Kita harus memandang Yesus Kristus dengan iman dan membiarkannya Dia mengampuni dan memulihkan kita. Setan adalah penuduh dan dia akan senang saat kita tertuduh atau mengutuki diri sendiri ya saudara. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh terlalu yakin, tapi kadang-kadang kita juga tidak boleh menjadi sangat tertuduh. Ya, setelah kita menghakimi diri kita sendiri dengan jujur di hadapan Tuhan dan telah menyingkirkan hal-hal yang membutakan kita, maka kita dapat menolong orang lain dan menghakimi pekerjaan mereka dengan benar. Namun jika kita tahu ada dosa dalam hidup kita dan kita mencoba menolong orang lain, kita adalah orang munafik. Bahkan pelayanan dapat menjadi alat untuk menutupi dosa. Orang Farisi bersalah atas hal ini dan Yesus mencela mereka karenanya. Oke, itu bagian pertama. Bagian kedua adalah Matius 7 ayat 6-20. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu,
Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari duri rumput? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, bagaimana kita menghakimi orang lain? Ya, orang Kristen harus menggunakan hikmat atau kebijaksanaan. Ya, karena saudara, di dalam gereja, di dalam jemaat, tidak semua orang adalah domba. Ya, tidak semua orang adalah domba. Sebagian orang adalah anjing atau babi, dan sebagian lagi adalah serigala berbulu domba. Nah, kita adalah domba Tuhan, tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus membiarkan orang lain menipu kita. Saudara, di dalam suatu jemaat ada anjing, ada babi, ada serigala berbulu domba, dan ada domba. Ya, alasan kita harus menghakimi. Ya, sebagai umat Tuhan, kita diberi hak istimewa untuk menangani hal-hal kudus milik Tuhan. Ia telah mempercayakan kepada kita kebenaran-kebenaran berharga dari firman Allah, dan kita harus memperhatikannya dengan seksama. Tidak ada iman yang berdedikasi yang akan melemparkan daging dari altar kepada anjing yang kotor, dan hanya orang bodoh yang akan memberikan mutiara kepada babi. Meskipun benar bahwa kita harus membawa Injil kepada segala makhluk, ya, bawa kebenaran firman Tuhan, ya. Juga benar bahwa kita tidak boleh merendahkan Injil dengan pelayanan yang tidak memiliki kebijaksanaan, ya. Kita harus memberitakan Injil dengan murni. Jangan gara-gara jemaatnya itu babi semua kita kasih makanan babi. Ya, kita merendahkan Injil, ya. Bahkan Yesus menolak untuk berbicara kepada Herodes, dan Paulus menolak untuk orang berdebat dengan orang-orang menentang firman. Ya sudahlah, kalau dia ngomong gitu, dia urusan dia gitu loh, ya. Seperti macam itu, saudara. Ya, kita tidak boleh merendahkan Injil setara dengan makanan babi. Ya. Jadi, alasan untuk menghakimi bukanlah agar kita dapat mengutuk orang lain, menyalahkan orang lain, tetapi agar kita dapat melayani mereka. Ya. Perhatikan bahwa Yesus selalu memperlakukan setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi rohani mereka. Dia tidak memiliki pidato yang dihafalkan yang dia gunakan untuk semua orang. Dia membahas kelahiran baru dengan Nikodemus, tetapi dia berbicara tentang air hidup kepada wanita Samaria. Ketika para pemimpin agama mencoba menjebaknya, ya lebih bagus dia menolak untuk menjawab pertanyaan mereka. Ya, orang Kristen yang bijaksana adalah pertama-tama melihat kondisi lawan bicaranya, kondisi hati seseorang sebelum membagikan mutiara yang berharga. Kalau pada dasarnya orang itu pada dasar nggak mau bertobat, nggak mau untuk belajar firman, ngapain kasih firman, ya? Dan berdebat dengan dia, akhirnya menimbulkan perpecahan-perpecahan yang tidak berarti. Ya, kalau lihat orang itu memang tidak mau dengar firman, ya udah diem aja, ngomong aja yang omong kosong sama dia, ya. Sumber daya yang diberikan Allah kepada kita. Mengapa Tuhan kita membahas doa pada titik dalam ini pada pesannya? Ayat-ayat ini tampaknya merupakan interupsi, tetapi sebenarnya tidak. Anda dan saya adalah manusia dan dapat berbuat salah. Kita membuat kesalahan. Hanya Tuhan yang dapat menghakimi dengan sempurna. Oleh karena itu, ya, carilah maka kamu akan menemukannya. Ketoklah maka kamu akan dibuka. Mintalah maka diberikan. Itu berbicara bukan tentang roti, saudara, ya. Oleh karena itu kita harus berdoa dan mencari hikmat dan bimbingannya. Lebih ke hikmat dan bimbingannya, ya. Raja Salomo yang masih muda tahu ia tidak memiliki hikmat yang dibutuhkan untuk menghakimi Israel. Jadi ia berdoa kepada Tuhan
Dan Tuhan dengan murah hati menjawab. Jika kita ingin memiliki kebijaksanaan rohani, kita harus minta terus sama Tuhan. Terus menerus. Jadi kata carilah, mintalah, ketoklah itu adalah present participle. Artinya mintalah terus menerus, ya. Terus mencari kehendaknya, terus mengetuk pintu untuk menuntun kepada pelayanan yang lebih besar. Tuhan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Prinsip penuntun. Ini yang disebut aturan emas atau golden law, ya. Salah satu pernyataan yang paling disalahpahami dalam Alkitab. Pernyataan ini bukanlah jumlah total kebenaran Kristen, juga bukan rencana penebusan Tuhan. Kita tidak seharusnya membangun teologi kita di atas aturan emas, seperti halnya kita tidak membangun astronomi kita di atas bintang kecil yang berkelap-kelip. Kebenaran agung ini adalah prinsip yang seharusnya mengatur sikap kita terhadap orang lain. Prinsip ini hanya berlaku bagi orang percaya dan harus dipraktekkan dalam setiap bidang kehidupan. Jadi, lakukanlah apa yang kamu ingin orang lain lakukan terhadap kamu, itu aturan emas, ya. Orang yang mempraktikkan aturan emas menolak untuk mengatakan atau melakukan apa yang akan merugikan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi kalau misalnya kita mempraktikkan aturan emas, kalau kita rasa apa yang kita lakukan merugikan orang lain, kita akan mundur, saudara. Karena kita tidak ingin orang lain juga memperlakukan itu terhadap kita. Jika penilaian kita terhadap orang lain tidak diatur oleh prinsip ini, kita akan menjadi sombong dan kritis, dan karakter rohani kita akan merosot. Mempraktekkan aturan emas melepaskan kasih Tuhan dalam hidup kita dan memungkinkan kita untuk membantu orang lain, bahkan mereka yang ingin menyakiti kita. Ya. Namun ingatlah, mempraktekkan aturan emas berarti membayar harga. Jika kita menginginkan yang terbaik dari Tuhan untuk diri kita sendiri dan orang lain, tetapi orang lain menolak kehendak Tuhan, maka merekalah yang menentang kita. Kita adalah garam, garam menyengat luka yang terbuka. Kita adalah terang, dan terang menyingkapkan kotoran. Saudara mungkin nggak tahu aturan emas itu apa. Ini ada di sini, saya lupa, ya. Aturan emas itu ada di Matius 7 ayat 12. Ini adalah aturan emas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saudara. Dasar untuk menghakimi. Karena ada nabi-nabi palsu di dunia, kita harus berhati-hati terhadap tipu daya. Namun bahaya terbesar adalah menipu diri sendiri. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menipu diri mereka sendiri dengan percaya bahwa mereka orang benar dan orang lain berdosa. Adalah mungkin bagi orang-orang untuk mengetahui bahasa yang benar, secara intelektual mempercayai doktrin-doktrin yang benar, menaati peraturan-peraturan yang benar, dan tetap tidak diselamatkan. Yesus menggunakan dua gambaran untuk membantu kita menghakimi diri kita sendiri dan orang lain. Dua jalan, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Tentu saja ini adalah jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Jalan yang lebar adalah jalan yang mudah. Itu adalah jalan yang populer. Ya, pengikutnya banyak banget. Namun kita tidak boleh menilai pengakuan rohani berdasarkan statistik. Mayoritas selalu tidak selalu benar, saudara, ya. Banyaknya jemaat tidak selalu benar. Fakta bahwa setiap orang melakukannya bukanlah bukti apa yang mereka lakukan benar. Oke, justru sebaliknya yang benar, umat Allah selalu menjadi sisa, minoritas kecil di dunia ini. Alasannya tidak sulit untuk ditemukan. Jalan hidup itu sempit, sepi, dan mahal. Kita dapat berjalan di jalan yang lebar dan tetap menyimpan beban dosa dan keduniawian kita. Namun jika kita memasuki jalan yang sempit, kita harus melepaskan semua itu. Jadi, inilah ujian pertama. Ya, saudara, perhatikan baik-baik. Apakah pengakuan iman Anda kepada Yesus Kristus mengorbankan sesuatu bagi Anda? Jika tidak, jangan-jangan itu bukan pengakuan yang sejati. Ya. Banyak orang percaya kepada Kristus Yesus tetapi tidak pernah meninggalkan jalan yang lebar beserta keinginan dan pergaulannya. Ya. Saudara, mereka memiliki kekristenan yang mudah yang tidak menuntut apapun dari mereka. Namun Yesus berkata bahwa jalan yang sempit itu sulit. Kita tidak dapat berjalan di dua jalan
kedua arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Saya kasih contoh misalnya, seorang artis ya dia harus pakai istilahnya kedukun, susuk untuk dia bisa istilahnya laku di pasaran ya. Tapi setelah dia percaya Yesus, dia nggak boleh pakai dukun lagi. Maka dia harus tinggalkan itu. Yang dia korbankan apa? Kelarisan dia. Larisan dia tiba-tiba hilang. Nah, dengan demikian sama seperti ini saudara. Jika kita ingin benar-benar percaya kepada Yesus, apakah ada sesuatu yang duniawi yang kita korbankan? Ya, kalau kita tidak mau korbankan itu, ya, maka itu bukan pengakuan yang sejati. Oke? Saudara, tentang dua pohon. Ini menunjukkan bahwa iman sejati kepada Kristus mengubah hidup dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Iman sejati pasti hidupnya berubah. Kalau misalnya dia udah kenal Yesus selama 20 tahun, tapi hidupnya tidak berubah, itu bukan iman yang sejati. Ya, tidak menghasilkan buah, apalagi karakternya tidak berubah ya. Segala sesuatu di alam ini berkembang biak menurut jenisnya, dan ini juga berlaku di alam rohani. Ya. Kucing tetap aja kucing. Ya, kecuali kucing itu udah ditransformasikan jadi orang yang bisa jalan dua kaki. Ya, buah yang baik tetap aja akan menghasilkan pohon yang baik. Pohon yang baik tetap aja akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi buah yang buruk berasal dari pohon yang buruk. Pohon yang menghasilkan buah yang busuk akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Ujian kedua adalah, apakah keputusan saya untuk menerima Yesus mengubah hidup Anda? Mengubah hidup saya. Kalau tidak mengubah, ya, dari dulu iri sampai sekarang iri, tambah iri, lihat orang itu iri, ya itu belum menerima Kristus, jelas. Ya, nabi-nabi palsu yang mengajarkan doktrin palsu hanya dapat menghasilkan kebenaran palsu. Buah mereka, hasil pelayanan mereka palsu dan tidak akan dapat bertahan lama. Para nabi sendiri palsu. Semakin dekat dengan mereka, semakin kita melihat kepalsuan hidup dan doktrin mereka. Mereka akan memuliakan diri mereka sendiri, bukan Yesus Kristus. Dan tujuan mereka adalah mengeksploitasi orang, bukan untuk membangun mereka. Orang yang percaya doktrin palsu atau yang mengikuti nabi palsu tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. Nah, saudara, di saat ini kita introspeksi ya. Ada orang yang tidak menyadari hal ini sampai semuanya terlambat. Ya. Oke, saudara. Bagian ketiga adalah penghakiman Tuhan kepada kita. Matius 7 ayat 21 sampai 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara, khotbah di bukit itu perlu didengar dan dilakukan nggak? Sangat-sangat perlu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang tidak melakukannya dan tidak mendengar, ia seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi saudara, khotbah di bukit itu bukan sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjadi orang Kristen. Tetapi karena kita udah jadi orang Kristen, kita harus melakukan khotbah di bukit. Ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, bagian ketiga adalah penghakiman Tuhan terhadap kita nanti akhir zaman ya. Dari gambaran dua jalan
dan 2 pohon, Tuhan kita menutup pesannya dengan gambaran 2 orang pembangun dan rumah mereka. 2 jalan menggambarkan awal kehidupan iman. Ya, kamu mau ikut jalan yang susah atau menjadi ikut jalan yang populer. 2 pohon menggambarkan pertumbuhan hasil kehidupan iman di sini, sanctification. Kita berubah nggak karakternya? Kita menghasilkan buah nggak di sini dan di sana? Dan 2 rumah menggambarkan akhir kehidupan iman. Ya, saudara ya, ingat 2 jalan menggambarkan awal kehidupan iman, 2 pohon menggambarkan pertumbuhan iman, dan 2 rumah menggambarkan akhir kehidupan iman. Ketika Tuhan akan memanggil segala sesuatu untuk dihakimi, ada nabi-nabi palsu di pintu gerbang yang mengarah ke jalan yang lebar, yang memudahkan orang untuk masuk, namun di ujung jalan kehancuran. Ujian terakhir bukanlah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, atau mungkin yang dipikirkan orang lain. Ujian terakhir adalah apa yang Tuhan katakan. Saudara, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk penghakiman ini? Dengan melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Belajar firman Tuhan. Ya, ketaatan pada kehendaknya adalah ujian iman sejati kepada Kristus. Ujiannya bukan dengan kata-kata yang mengatakan Tuhan, Tuhan, dan tidak menaati perintah-perintahnya. Betapa mudahnya mempelajari kotak-kata agama dan bahkan menghafal ayat-ayat Alkitab, lagu-lagu keagamaan, tetapi tidak menaati kehendak Tuhan. Ketika seorang benar-benar dilahirkan kembali, ia memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam dirinya, dan Roh Kudus itu memampukan untuk mengetahui dan melakukan kehendak Bapa. Kasih Allah ada di dalam hatinya, maka dia pasti akan mengasihi sesama, memotivasi untuk menaati Allah dan melayani sesama. Perkataan bukanlah pengganti ketaatan, begitu pula pekerjaan keagamaan. Berkhotbah, mengusir setan, melakukan mujizat dapat diilhami secara ilahi, tetapi itu tidak memberikan jaminan keselamatan. Kemungkinan besar bahwa Yudas ikut serta dalam beberapa atau semua kegiatan ini, tetapi ia bukanlah orang percaya sejati. Pada akhir zaman yang seremnya, setan akan menggunakan mujizat-mujizat palsu untuk menipu orang. Kita bukan percaya pada mujizat, saudara. Itu akan digunakan setan untuk menipu orang. Yang harus kita dengar adalah firman Allah dan melakukannya. Kita tidak boleh berhenti hanya dengan mendengar atau mempelajari firman-Nya. Pendengaran kita harus menghasilkan tindakan. Inilah yang dimaksud dengan membangun di atas fondasi batu karang. Dan orang melakukan itu pasti masuk surga. Ya, kita tidak boleh mencampur adukan simbol ini dengan batu karang dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Paulus mendirikan gereja lokal di Korintus di atas Yesus Kristus ketika ia memberitakan Injil dan memenangkan banyak orang bagi Kristus. Inilah satu-satunya fondasi bagi gereja lokal. Fondasi dalam perumpamaan ini adalah ketaatan pada firman Tuhan, ketaatan yang merupakan bukti bahwa dia iman kepada Yesus. Kedua pria dalam kisah ini memiliki banyak kesamaan. Keduanya memiliki keinginan untuk membangun rumah. Keduanya membangun rumah yang tampak bagus dan kokoh. Namun ketika penghakiman datang, yaitu badai, salah satu rumah itu runtuh. Apa bedanya? Bukan sekedar penampilan luarnya aja. Perbedaan adalah fondasi. Pembangun yang berhasil menggali dalam-dalam firman Tuhan, dia gali sampai dia itu mengetahui kehendak Allah, barusan mendirikan rumah di atasnya. Itu mendirikan rumahnya di atas fondasi yang kokoh. Tetapi pengakuan palsu akan bertahan sampai penghakiman datang. Terkadang penghakiman ini dalam bentuk pencobaan hidup, seperti orang menerima benih firman Tuhan ke dalam hati yang dangkal. Ya, dia tidak benar-benar percaya pada firman Tuhan. Akhirnya apa? Pada masa penghakiman akhir, komitmennya gagal ketika ujian datang. Nah, banyak orang yang mengaku iman kepada Yesus, tetapi kemudian mengingkari iman mereka ketika hidup menjadi sulit dan mahal secara rohani. Namun penghakiman yang digambarkan di sini mungkin merujuk pada penghakiman terakhir di hadapan Tuhan. Ya, untuk nanti. Kita tidak boleh menafsirkan perumpamaan ini sebagai semua doktrin yang diajarkan dalam surat-surat, karena Tuhan sedang menggambarkan satu poin utama. Pengakuan iman kita itu benar-benar ngaku iman kepada Yesus,
itu diuji di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka yang telah percaya kepada Kristus dan telah membuktikan iman mereka melalui ketaatan mereka tidak akan takut. Rumah mereka didirikan di atas batu yang kokoh dan akan berdiri kokoh. Namun mereka yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi tidak menaati firman Tuhan akan dihukum. Bagaimana kita menguji pengakuan iman kita? Dengan kita popularitas? Tidak, karena banyak orang di jalan yang lebar menuju kehancuran. Dan ada banyak orang bergantung pada kata-kata yang berkata, Tuhan, Tuhan, tetapi ini bukanlah jaminan keselamatan. Bahkan kegiatan agama dalam organisasi gereja bukanlah jaminan. Ya, penutup saudara. Lalu bagaimana kita akan menghakimi diri kita sendiri dan orang lain yang mengakui Kristus sebagai juru selamat? Kedua gambaran tersebut memberitahu kita untuk memeriksa biaya dari pengakuan iman kita. Saudara, setiap orang mengaku iman kepada Kristus sudah pasti membayar harga. Ya, sudahkah kita membayar harga untuk mengakui iman kepada Yesus? Kedua poin itu memberitahu kita untuk menyelidiki apakah hidup kita benar-benar berubah. Apakah ada buah-buah ilahi dalam hidup kita? Dan kedua rumah itu mengingatkan kita bahwa iman sejati kepada Kristus akan bertahan, tetapi tidak hanya dalam badai kehidupan, tetapi pada penghakiman terakhir. Jemaat-jemaat orang yang dengar ini tercengang ketika mendengar khotbah Yesus ini. Mengapa? Karena Yesus Kristus berbicara dengan otoritas ilahi. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berbicara dari para penguasa. Ya, selalu mengutip rabi-rabi mereka dan ahli-ahli hukum. Yesus gak perlu guru manusia untuk menambahkan otoritas pada perkataannya. Ya, karena ia berbicara sebagai anak Allah. Kita juga tidak perlu menambahkan apa-apa di firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu udah otoritas tertinggi. Kita tidak dapat mengabaikan khotbah yang di bukit yang begitu luar biasa begitu saja. Karena Allah lah yang memberikan kepada kita. Kita harus tunduk di hadapannya, tunduk pada otoritasnya, atau kita akan dihukum. Saudara, demikianlah sharing saya khotbah di bukit dan sesuatu yang penting sekali, yaitu tentang prinsip penghakiman, prinsip sang raja, yaitu penghakiman sejati. Setelah sang raja mendapatkan kesaksian, sang raja mengajar, dan sekarang sang raja minggu depan akan melakukan 10 mujizat dari sang raja. Matius 8 sampai Matius 9. Saudara, nanti habis Injil Matius saya akan masuk ke Injil Lukas. Ya, tentang the compassionate son of man, anak manusia. Ya, jadi kita punya topik masih banyak ya, 24 video untuk Injil Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Yesus, makasih pada surga, kami mengucap syukur buat Bible study malam hari ini, pengajaran yang luar biasa. Kami pahami, berikan kami pengertian, hikmat yang dari Roh Kudus mengalir terus menuju dalam hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami juga semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin hari kami mengenal apa yang kami lakukan, yaitu tentang kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan, sehingga kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu, kami boleh masuk dalam keselamatan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini, ialah malam hari ini Tuhan, firman-Mu itu menerangi setiap kami, sehingga kami tidak goyah, kami menghasilkan buah, kami tetap kokoh berdiri di dalam iman kami kepada Engkau, dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Terima kasih dan bersyukur. Berkati hamba-Mu, Pak David, yang telah mengajar buat kami, taruhkanlah terus urapan, hikmat, dan daripada Roh Kudus mengalir sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan sebagai guru, sebagai pengajar, untuk mengajar setiap kami semuanya, bahkan dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan berkati dalam pekerjaan dan pelayanan dan rumah tangganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau senantiasa menyertai, melindungi, dan bahkan memimpin dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya biar memperoleh kesehatan, kekuatan kepada Roh Kudus, ditambah-tambahkan iman kami kepada Engkau dan pengenalan kami akan Engkau, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang ada. Oleh sebab itu, biarlah kiranya anugerah Tuhan melimpah bagi kami, dan kami mengakhiri Bible study malam hari ini dan dengan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita angkat tangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjemput kita di alam awan-awan permai, dan kasih karunia Yesus Kristus akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang diberkati berkata, amin. Amin.